Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Nah, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi, secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Harus kita akui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita itu sangat banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya, sehingga peluang usaha tersebut dapat dimanfaatkan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, peluang usaha itu adalah cara sederhana kita untuk mencari tahu kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan di suatu tempat dan di suatu waktu. Nah, peluang usaha itu kan ada sumbernya ya, sumber daya untuk membuat peluang usaha tersebut menjadi suatu usaha. Nah, sumber daya itu dapat berupa uang, modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Nah, berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orsinil. Seperti yang sudah kita pelajari ya, orsinil artinya adalah kreativitas kalian sendiri, bukan mengkopi atau menjiplak karya orang lain. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi peluang usaha yang baik itu adalah sesuatu usaha yang bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Karena seperti kita tahu harus ada change management ya. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Tentunya jika kalian menjalankan usaha, harus sesuai dengan passion kalian, minat kalian, sehingga saat kalian menjalankannya, kalian akan merasakan senang di dalam hati dan bahagia, bukan terpaksa melakukannya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah bersifat kreatif. Kreatif di sini maksudnya adalah memanfaatkan segala sesuatu untuk membuat sesuatu hal yang baru. Gitu. Jadi memanfaatkan hal sekitar, membaca keadaan sekitar, kira-kira apa ya sesuatu yang kurang, yang saat ini belum ada, yang bisa kalian lakukan, kalian buat, sehingga bermanfaat dan bisa dipakai. Nomor 5, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi juga jangan cuma tahu ada peluang usaha, tahu caranya usaha itu bagaimana, tapi tidak ada niatan untuk melakukannya gitu. Cuma sekedar tahu aja, emang usaha bisa berjalan? Kan tidak. Tapi harus ada kemauan di mana siap mengambil segala risiko yang ada nantinya, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada rasa senang saat menjalankannya. Jadi menjalankannya ini karena tadi udah sesuai passion ya, sesuai dengan keyakinan, akhirnya menjadi senang menjalankannya, seperti itu. Itu adalah 6 dari ciri-ciri peluang usaha yang baik. Namun dalam kenyataannya, peluang usaha yang baik saja itu tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyak peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seseorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial untuk dilakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Maksudnya apa nilai jual? Nilai jual artinya barang kalian tentunya nanti setelah dibuat, barang atau jasa yang kalian buat ini bisa dijual atau bisa dibeli oleh calon konsumen. Karena percuma saja kalau barang yang kalian buat itu tidak bisa dijual. Maksudnya terlalu mahal misalkan, terlalu mewah,
siapa yang mau beli gitu, cuma orang-orang tertentu saja yang bisa membelinya. Namun kalau memang tujuan pasarnya adalah untuk orang-orang kalangan atas, mungkin bisa terjual. Namun harus dilihat lagi kembali tujuan pasarnya apa, sehingga nilai jualnya juga cocok dengan barang tersebut, seperti itu. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi bukan hanya ambisi kalian ingin melakukannya, pengen banget nih usaha tersebut nih dilakukan gitu, tapi hal tersebut tidak bisa atau tidak tepat dilakukan. Nah, berarti tidak nyata gitu. Jadi suatu peluang usaha yang potensial itu adalah peluang yang nyata yang bisa dilakukan, yang memang ada di kehidupan keseharian masyarakat, seperti itu. Lalu yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Jadi barang atau jasa, yaitu produk yang kalian hasilkan, harus bisa atau mampu bertahan lama di pasar dalam jangka panjang gitu. Kalau cuma bisa laku dalam sebulan doang, setelah sebulan mereka udah nggak ada yang mau beli, buat apa gitu. Karena kalau cuma dalam jangka pendek, berarti setiap saat kan harus mengubah usaha kalian gitu, cari peluang usaha baru lagi, seperti itu. Jadi itu tidak efisien. Cobalah cari peluang usaha yang mana produk tersebut bisa bertahan lama di pasar, seperti itu. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Jadi cobalah cari peluang usaha yang mana bisa memanfaatkan modal istilah yang sederhana, jangan yang terlalu besar gitu. Karena untuk memulai suatu usaha, jika terlalu besar modalnya, ternyata usaha tersebut istilahnya tidak baik gitu ya, akhirnya rugilah kalian, sebegitu. Jadi untuk memulai suatu usaha, pada peluang usaha, jadi peluang usaha tersebut potensial jika modal yang digunakannya itu tidak terlalu besar. Bisa dilakukan dengan modal ya yang bisa dibilang cukup standar lah gitu, tidak terlalu besar. Jadi tidak menghabiskan investasi kalian juga, uang kalian juga, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Maksudnya adalah misalkan kalian hanya baru membuat suatu toko kecil, di mana lama-kelamaan usaha tersebut berkembang, ternyata sesuai dengan kehidupan masyarakat. Artinya produk kalian itu kan dibutuhkan. Makin lama permintaan semakin banyak, akhirnya bisa dibuat dalam skala industri atau skala besar, diproduksi dalam skala besar, seperti itu. Nah, selanjutnya, peluang usaha itu kan yang potensial itu harus memiliki nilai jual kan, sehingga dapat dibeli atau istilahnya memang bisa diperjualbelikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, apa sih ciri-ciri dari peluang usaha yang memiliki nilai jual? Nah, ini adalah ciri-ciri dari peluang usaha yang memiliki nilai jual. Yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, tentunya ya. Jadi, peluang usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh, misalkan di daerah kalian belum ada usaha warnet misalkan. Warnet ya, anggap saja misalkan warnet, warung internet. Padahal atau sebenarnya di daerah kalian itu banyak siswa-siswi yang tidak memiliki laptop komputer. Otomatis untuk mengerjakan tugasnya, banyak dari mereka harus mencari warnet atau warung internet. Sedangkan warnet itu jauh sekali ke sana. Nah, berarti di daerah rumah kalian itu cocok dijadikan dibuat usaha warnet. Karena peluang usaha di situ bagus, sehingga dengan adanya warnet tersebut bisa memenuhi kebutuhan konsumen, seperti itu. Lalu yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jadi usaha tersebut bisa bersaing dengan usaha lain. Peluang usaha tersebut bisa membuat usaha-usaha lain pun ikut maju, seperti itu. Karena dengan timbulnya suatu usaha baru yang bagus, akhirnya usaha lain pun ikut
terangsang untuk bisa lebih maju lagi, seperti itu. Jadi bersaing dalam keadaan sehat. Maksudnya bersaing sehat adalah maju terus untuk bisa menjadi yang lebih baik, tapi tidak saling menjatuhkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak bersifat sementara, seperti yang sudah tadi kita jelaskan. Tidak sementara, bisa dilakukan dalam jangka panjang. Jadi produk yang kalian hasilkan nanti pada peluang usaha tersebut tidak hanya bisa bertahan sebulan, 2 bulan, tapi bisa berjalan terus menerus, seperti itu. Lalu yang keempat, ada nilai uang. Tentu kalau bernilai jual pasti ada nilai uangnya dong, seperti itu. Jadi maksudnya adalah bisa diperjualbelikan dengan uang, seperti itu. Lalu yang kelima adalah memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Nah, memenuhi kreativitas dan inovatif. Kreativitas itu kan hanya dalam hal pembuatannya, kreatif, membuat suatu hal yang baru. Namun, jika inovatif berarti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari suatu kreativitas tersebut, seperti itu. Jadi itu adalah 5 ciri-ciri peluang usaha yang memiliki nilai jual, seperti itu. Lalu dengan peluang-peluang usaha tersebut pastinya pikiran atau tujuan seorang wirausaha itu dari peluang tersebut untuk memanfaatkannya adalah tentunya untuk berhasil, ya kan? Nah, berikut adalah faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor bisa membuat suatu usaha itu berhasil. Yang pertama itu ada faktor manusia. Yang masuk ke dalam faktor manusia ada kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilan usahanya. Karakter bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berusaha dan lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pembentukan suatu karakter. Jadi, dalam berwirausaha diperlukan kepribadian yang bagus. Bukan cuma melakukan yang hanya yang dia inginkan, tapi dapat merugikan orang lain gitu. Jadi karakternya harus bagus. Selanjutnya ilmu pengetahuan. Ilmu membantu kita dapat menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha, seseorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Yang seperti sudah kita bahas sebelumnya ya, ada risiko di sana. Nah, pastinya untuk menanggulangi atau meminimalisir risiko tersebut, kalian harus memiliki pengetahuan bagaimana caranya, seperti itu. Lalu, pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung. Bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapat melalui buku maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Jadi usaha itu juga bisa berhasil jika kalian mencari inspirasi-inspirasi yang bisa memotivasi diri kalian, seperti itu ya. Yang kedua adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu membutuhkan uang. Jadi jangan sampai berpikir bahwa uang itu segalanya sehingga kalian memanfaatkan usaha yang kalian lakukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi kalian tidak melihat efeknya yang merugikan orang lain gitu. Jadi pastinya untuk memulai suatu usaha memerlukan keuangan yang stabil. Bukan berarti keuangan yang besar, yang banyak, tapi yang stabil. Maksudnya adalah jika kalian bisa melakukan usaha tersebut dengan tidak
berhutang lebih baik dilakukan gitu, dirintis mulai dari kecil, lama-lama menjadi bukit seperti itu. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi ya, salah satu ciri usaha, peluang usaha yang baik itu adalah, atau yang potensial adalah yang tidak menghabiskan investasi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan suatu usaha, agar usaha yang mau dijalankannya bisa terarah dan tidak asal berjalan. Maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misal, produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumennya atau tujuan pasarnya, di mana tempat usahanya bisa dilakukan, siapa yang terlibat saja dalam usaha tersebut, kegiatan usaha tersebut gitu. Nah, dari semua itu bisa di-planning, direncanakan sebelum kalian melakukan usaha, sehingga saat kalian melakukan usaha, tak gitu, semuanya sudah terorganisir sehingga tidak ngawang-ngawang ya, ini gimana ya gitu. Jadi perencanaannya harus matang. Bukan cuma karena ingin memulai tapi tidak direncanakan, sama aja bohong gitu ya. Jadi cobalah rencanakan dengan sematang-matangnya, tapi jangan sampai ingin sekali rencana itu matang, akhirnya lama banget bikin rencana, akhirnya usaha tersebut tidak dilakukan, seperti itu. Jadi cobalah buat rencana yang matang namun cepat tanggap, seperti itu, dan bisa diaplikasikan. Lalu yang keempat adalah pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagus apapun produk, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh sebab itu, harus dipikirkan, misalkan, siapa yang akan memasarkan produk tersebut, siapa yang akan membelinya, siapa pembeli yang potensial untuk produk tersebut. Lalu apa strategi yang digunakan untuk memasarkan produk tersebut, sehingga produk tersebut dapat dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Lalu, selain faktor-faktor yang di atas, yang 4 tadi, yang faktor manusia, keuangan, perencanaan, dan pemasaran, dalam menjalankan usaha menurut Adiaksa-Dault harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon, yaitu sebagai berikut. Dream, impian. Setelah memiliki impian, carilah opportunity, yaitu kesempatan. Setelah itu reform. Setelah melihat kesempatan, harus merencanakan dan menerapkannya. Lalu action, tindakan. Setelah itu, dalam melakukan tindakan harus ada energi, di mana punya semangat yang tinggi. Lalu mapping, pemetaan. Lalu harus baik juga dalam organizing, bergabung dengan organisasi yang lainnya, karena dalam berwirausaha tentunya kalian membutuhkan orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi produk yang kalian hasilkan itu membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku tersebut kan orang lain yang menjualnya. Kalian harus mencari organisasi atau penjual-penjual yang menjual bahan baku tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang berhubungan dengan organizing adalah network, di mana kalian harus memiliki relasi. Semakin banyak relasi yang kalian punya, semakin baik juga untuk proses kelangsungan usaha kalian, seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan suatu usaha. Tentunya ada juga faktor-faktor yang membuat suatu usaha itu bisa gagal. Nah, apa saja faktor-faktornya? Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.